kalau kita mendengar nama Nabi disebut oleh orang, maka jangan lupa kita baca selawat sallallahu alaihi atau Allahumma shalli wa sallim alaihi, atau kita boleh baca yang lebih sempurna lagi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silakan, atau mau ditambah lagi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Semua bagus. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit kikir itu adalah orang yang namaku disebut di sisinya tapi dia nggak mau baca selawat buatku. Hati-hati. Jadi orang kalau dengar nama Nabi disebut, dia pelit selawat, dia nggak mau baca selawat. Nama Nabi disebut sembarangan tanpa selawat, ini orang yang bakhil. Yang sebut dia bakhil bukan kita, bukan. Nabi alaihi salatu wassalam. Nah begitu juga kalau dengar nama sahabat disebut. Kalau dengar nama sahabat disebut, biasakanlah kita untuk mengucapkan radhiyallahu anhu. Kalau sahabatnya satu laki-laki, radhiyallahu anhu. Kalau sahabatnya satu perempuan, radhiyallahu anha. Kalau sahabatnya dua laki ataupun perempuan, radhiyallahu anhuma. Kalau sahabatnya lebih dari dua, radhiyallahu anhum. Nah, kenapa perlu kita sebutkan? Pertama, meneladani firman Allah dalam Al-Quran, di mana Allah ketika menceritakan tentang para sahabat yang mulia, Allah sebutkan mereka adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah limpahkan ridho kepada mereka sebagaimana mereka juga ridho Allah sebagai Tuhan mereka, ridho kepada ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita baca radhiyallahu anhu, tidak lain dan tidak bukan iktidaan bima fil Quran. Kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, bukan bid'ah. Jangan ada yang bilang nanti sebut radhiyallahu anhu itu bid'ah, itu nggak ada, nggak nyunnah, nggak ada ajarannya, nggak ada dalilnya. Jadi kalau dia nggak tahu dalilnya, jangan bilang nggak ada dalil dulu. Kalau dia nggak yakin, ya silakan dia nggak baca. Tapi jangan coba-coba menyalahkan orang yang baca. Yang baca tuh punya dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sangat perlu kita sebut radhiyallahu anhu? Yang kedua, untuk menumbuh suburkan rasa cinta kita kepada para sahabat Nabi. Kita perlu menumbuhkan rasa cinta kita. Loh kenapa? Karena diperintah sama Nabi. Kita diperintah sama Nabi untuk mencintai para sahabatnya, untuk menghormati para sahabatnya. Nah, salah satu bentuk atau wujud atau bukti cinta kita kepada mereka, doakan mereka. Salah satu bentuk doanya apa? Yaitu tadi radhiyallahu anhu. Itu doa. Jadi sekali lagi yang kedua adalah sebagai bentuk daripada rasa cinta kita atau bukti cinta kita kepada para sahabat Nabi. Nah, cinta kepada sahabat itu juga merupakan imtithalan bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan kita menjalankan perintah Nabi. Yang ketiga, kita mengucapkan radhiyallahu anhu untuk para sahabat ini adalah sebagai bentuk apresiasi, bentuk penghargaan, bentuk terima kasih kepada mereka yang mereka telah berjasa, yaitu berjuang bersama Nabi menjaga Islam sehingga Islam sampai kepada kita. Tanpa sahabat, laulahum, kalau nggak ada sahabat, nggak sampai Quran ke kita. Kalau nggak ada sahabat, nggak sampai hadis kepada kita. Kalau nggak ada sahabat, nggak sampai Islam kepada kita. Jadi sahabat Nabi itu kedudukannya begitu tinggi, jangan coba-coba kita mempergunjingkan mereka, apalagi mencaci maki mereka. Siapa kita? Nah, jadi kalau ada yang mengatakan, tapi Habib, di antara sahabat kan ya manusia juga, bukan malaikat, mereka ada salah. Masa sih nggak boleh diceritakan? Enggak, kesalahan mereka kecil dibandingkan dengan jasa mereka, iman takwa mereka, pengorbanan mereka, sehingga nggak pantas kesalahan mereka yang tidak seberapa harus kita pergunjingkan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah semangat, sepakat wujubus sukut fi majara bainas sahabat. Wajib kita tutup mulut tentang segala sesuatu yang terjadi perselisihan di antara para sahabat. Nggak usah ikut campur, nggak usah mempergunjingkan mereka. Itu akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak sampai di situ. Dalam soal hadis pun Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, as-sahabah kulluhum udul. Semua sahabat adil, artinya adil serendah-rendahnya tingkatan seorang sahabat. Sahabat itu kan bertingkat-tingkat. Ada sahabat yang tingkatannya tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah. Serendah apapun tingkatan sahabat, enggak ada di antara mereka yang berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam.
Tidak ada dalam periwayatan hadis mereka yang berdusta ya ikhwan. Makanya para ulama Ahlus Sunnah tutup pintu. Nah, kalau belajar ilmu jarah wa ta'dil dalam ilmu hadis, ditutup pintu sama ulama. Al-jarah wa ta'dil enggak berlaku untuk para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi al-jarah wa ta'dil itu berlaku ma ba'das sahabat, yaitu setelah zaman sahabat. Artinya semua yang diriwayatkan oleh sahabat wajib kita terima. Enggak boleh meragukan ketulusan mereka di dalam menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.